Selamat pagi buat anak didik kami semua. Senang berjumpa kembali dengan kalian pada pembelajaran informatika pada pagi hari ini. Bapak berharap dimanapun kalian berada, senantiasa dalam keadaan sehat, dan dalam situasi pandemi sekarang ini, senantiasa jaga kesehatan diri, jaga kesehatan keluarga, tetap lakukan protokol kesehatan kemanapun anak didik kami bepergian. Adapun materi yang akan Bapak sampaikan adalah mengenal sistem operasi komputer atau operating system. Akan tetapi sebelum mengenal apa itu sistem operasi komputer, ada baiknya kita mengetahui apa itu perangkat lunak atau software. Lunak atau peranti lunak adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca, dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian dari sistem komputer yang tidak berwujud. Jadi kalau perangkat keras komputer itu adalah bagian dari sistem komputer yang berwujud. Nah, perangkat lunak atau software itu adalah bagian dari sistem komputer yang tidak berwujud. Akan tetapi, tampilannya dapat kita lihat dan perangkat lunak tersebut dapat kita pergunakan. Nah, perangkat lunak komputer itu dikelompokkan atau dibagi atas beberapa bagian. Yang pertama itu perangkat lunak sistem. Perangkat lunak sistem merupakan perangkat lunak yang bekerja untuk sistem komputer. Yang pertama perangkat lunak sistem. Perangkat lunak sistem dibagi atas dua, yaitu sistem operasi komputer dan program utilitas atau program bantu pada komputer. Yang berikutnya, perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi merupakan perangkat lunak atau software yang dirancang untuk kebutuhan tertentu atau keperluan secara khusus. Perangkat lunak aplikasi dibedakan atas yang pertama ada pengolah kata atau word processor. Yang berikut ada pengolah angka atau spreadsheet, contohnya ada Microsoft Excel. Berikutnya ada pengolah presentasi, yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk membuat presentasi di dalam komputer. Contohnya ada Microsoft PowerPoint, Staff, OpenImpress, dan berbagai perangkat lunak presentasi lainnya. Ada juga perangkat lunak pengolah basis data atau database, misalnya Microsoft Access. Terus ada perangkat lunak pengolah multimedia, misalnya Windows Media Player, Winamp, dan berbagai perangkat lunak pengolah multimedia lainnya. Yang berikutnya ada pengolah grafis. Itu perangkat lunak yang digunakan untuk pengolahan citra atau grafis. Ini ada contohnya CorelDRAW, Adobe Photoshop. Itulah berbagai contoh perangkat lunak aplikasi yang ada di dalam komputer. Nanti pada pertemuan berikutnya akan kita bahas contoh dari masing-masing perangkat lunak aplikasi tersebut. Berikutnya, perangkat lunak juga dibedakan atas bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat program di dalam komputer. Itu dibedakan atas tiga. Ada bahasa level rendah atau low level language. Ada bahasa level menengah. Berikutnya ada bahasa level tinggi atau juga disebut high level language. Itulah pembagian dari perangkat lunak yang digunakan di dalam komputer. Berikutnya kita belajar tentang sistem operasi yang digunakan di dalam komputer. Apa itu sistem operasi? Sistem operasi atau operating system, sering juga disingkat dengan OS, adalah sebuah perangkat lunak sistem yang mampu mengelola sumber daya atau resources dari software,
dan hardware agar dapat berjalan dengan baik serta memudahkan proses interaksi dengan pengguna ataupun usernya. Dengan kata lain, sistem operasi tersebut merupakan user interface antara software, hardware, dan firmware-nya. Sistem operasi komputer itu juga merupakan sistem yang mengoperasikan komputer. Kalau dianalogikan, komputer tanpa sistem operasi ibarat sebuah kendaraan bermotor tanpa bahan bakar. Contoh sistem operasi antara lain sistem operasi Windows. Sistem operasi Windows merupakan sistem operasi yang dikeluarkan oleh perusahaan Microsoft. Hingga saat ini sudah banyak versi yang dikeluarkan perusahaan Microsoft tentang versi Windows. Ada versi Windows 95, 98, Windows Millennium, dan sebagainya. Akan tetapi yang terbaru untuk saat ini adalah Windows 10, Windows 8, Windows 7, dan Windows Vista. Dan sekarang ini Microsoft sedang mengembangkan Windows 11. Ada beberapa simbol atau logo dari sistem operasi Windows yang dimulai dari Microsoft Windows 3.0, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, Windows Millennium, Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, dan Windows 10. Berikutnya, sistem operasi Linux. Sistem operasi Linux merupakan sistem operasi yang bebas dan sumber terbuka atau yang disebut dengan open source yang dibangun pada kernel Linux. Sistem operasi Linux sendiri banyak jenisnya, ada Mandriva, OpenSUSE, Ubuntu, Red Hat, Fedora, ya. Linux bisa kita download dan bisa kita kembangkan karena sumbernya terbuka, makanya disebut dengan open source. Berikutnya ada sistem operasi Macintosh. Sistem operasi Macintosh merupakan sistem operasi yang dikembangkan oleh perusahaan Apple. Sistem operasi ini merupakan sistem operasi yang graphical user interface. Akan tetapi sistem operasi ini hanya bisa digunakan pada komputer merek Apple. Selain sistem operasi pada komputer atau PC, perangkat mobile atau handphone juga menggunakan sistem operasi. Adapun sistem operasi yang digunakan pada perangkat mobile antara lain sistem operasi Windows Mobile. Sistem operasi Windows Mobile adalah sistem operasi yang dirilis oleh Microsoft. Yang berikutnya ada sistem operasi iOS. Sistem operasi iOS adalah sistem operasi yang dikeluarkan perusahaan Apple, bekerja pada perangkat iPhone, iPod Touch, dan iPad. Jadi sistem operasi ini hanya bisa digunakan pada perangkat mobile seperti iPhone, iPad, maupun iPod Touch atau Sentuh. Nah, berikutnya ada sistem operasi Android atau sistem operasi yang paling banyak digunakan saat ini untuk teknologi handphone. Sistem operasi Android merupakan sistem operasi yang dikeluarkan oleh perusahaan Google. Selain sistem operasi yang ada di atas, terdapat juga sistem operasi yang lain seperti Symbian, BlackBerry, dan berbagai sistem operasi lainnya yang digunakan untuk teknologi handphone. Di sini ada
icon atau logo untuk sistem operasi yang digunakan pada teknologi mobile. Ini ada Windows Mobile, ada iOS, dan ada Android. Nah, anak didik kami semuanya, untuk pengenalan sistem operasi komputer, materinya sampai di sini dulu. Jika ada hal yang kurang paham, bisa ditanyakan kepada Bapak, dan kita akan lanjutkan materi kita, pengenalan berbagai perangkat lunak aplikasi untuk pertemuan berikutnya. Sekian pertemuan kita, dan jangan lupa dipelajari dan tetap semangat di dalam melakukan aktivitasnya. Horas.